Oke, kita lanjutkan untuk pengakuan pendapatan dari pembayaran sewa yang dilakukan oleh nasabah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tanggal jatuh tempo setiap tanggal 10. Di pembayaran berarti juga tanggal 10. Jadi kalau nasabah bayar tanggal 10 berarti nasabah menunaikan kewajibannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Kalau lewat tanggal tempo berarti akan terjadi pembayaran terlambat dan itu akan diakui sebagai piutang. Kita mulai dari tanggal 10 Juni. Kalau 10 Juni sudah terjadi pembayaran, sudah kita catat, berarti kita mulai dari tanggal 10 Juli, Agustus, dan September. Karena tanggal ini semua tidak ada permasalahan. Oke, 10 Juli, 10 Agustus itu 2 bulan nasabah tidak melakukan pembayaran lagi karena sudah melakukan pembayaran 3 bulan awal dibayar 7.200.000. Nah, bank tinggal mengakui saja itu sebagai pendapatan. Tinggal di debit sewa terima di muka dan di kredit pendapatan sewa. 10 Agustus juga sama, sewa terima di muka dan pendapatan sewa di kredit. Itu sebagai pendapatan sewa tiap bulan. Tapi mulai bulan September itu sudah melakukan pembayaran secara tunai, maka kas bertambah atau kredit nasabah PT Namera berkurang 2.400.000 baru diakui sebagai pendapatan sewa. Sedangkan untuk bulan Oktober dan November itu nasabah tidak melakukan pembayaran. Kita catat untuk yang bulan 10 Oktober tidak melakukan pembayaran, berarti tanggal 10 Oktober itu semuanya diakui sebagai piutang. Cuma di sini untuk piutang sewa itu akan beda dengan piutang sebelumnya, sudah saudara pernah pelajari. Pertama, pembayaran tidak dilakukan sebesar 2 juta. Nah, itu pengakuan piutangnya dibagi kepada dua bentuk, piutang sewa porsi pokok dan piutang pendapatan sewa porsi ujroh. Piutang sewa porsi pokok 2 juta, piutang pendapat sewa porsi ujroh 400.000. Nah, keduanya tidak bisa diakui sebagai pendapatan, yang diakui adalah sebagai pendapatan akurat. Pendapatan sewa akurat. Kemudian tanggal 5 November nasabah bayar berarti kas masuk sebesar 2.400.000. Atau kalau debit rekening nasabah bertambah sebesar 2.400.000. Piutangnya berkurang. Piutang sewa 2 juta, piutang pendapatan 4 juta. Nah, di bawahnya baru kita akui sebagai pendapatan. Pendapatan sewa akurat pada pendapatan sewa. Nah, kemudian untuk yang bulan November, bayar 10 November, dia bayar. Cuma pembayarannya kurang dari apa yang harus dibayarkannya. Bayar harusnya 2.400.000, tapi yang dibayarkannya sebesar 1.400.000. Masih ada sisa sebesar 1 juta. Dan 1 juta ini dibayarnya per tanggal 3 Desember. Oke, pada saat 10 November kita akan catat pertama adalah kas masuk dulu. Yang dibayarkan nasabah 1.400.000. Kas masuk sebesar 1.400.000. Masih sisa 1 juta. Nah, sisa itu otomatis kita akui semuanya sebagai piutang. Piutang sewa, piutang pendapatan. Nah, porsi pokok berapa, porsi ujroh berapa dari yang 1 juta tersebut. Nah, cara menghitungnya 8.333.333 ini diperoleh adalah dengan cara porsi pokok sebesar 2 juta yang harusnya diterima oleh nasabah dibagi dengan total sewa yang dibayar harusnya 2.400.000 kali dengan 1 juta, tunggakannya 1 juta. Itu untuk piutang sewa. Nah, kalau sudah dapat piutang sewa berarti sisanya tinggal dikurangi. 1 juta kurangi 83333 dapat 61667. Maka untuk yang 1.400.000 itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan sewa kredit 1.400.000. Yang 1 jutanya tidak bisa diakui, maka diakui sebagai pendapat sewa akurat. Oke, tanggal 3 Desember yang 1 jutanya dibayar. Maka kas masuk 1 juta, piutang yang dua ini berkurang. Piutang sewa porsi pokok, piutang pendapat sewa porsi ujroh. 833, 33 dan 16. Di bawahnya baru ada pengakuan pendapatan sewa akurat pada pendapatan sewa. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan terkait dengan angka 83 dapat dari mana? Oke, kita coba hitung ya.
jumlah pokok yang harus dibayar nasabah tiap bulan itu berapa? Sebesar 2 juta. Kemudian kewajiban nasabah yang harus dia bayar totalnya berapa? Sebesar 2.400.000. Nah, yang dibayarnya berapa? Ternyata yang dibayar, sisanya berapa? Sisanya masih ada 1 juta. Nah, 1 juta itu berapa porsi pokoknya? Tinggal dikalikan. 2 juta bagi 2.400 kali 1 juta. 833. Kalau sudah dapat angka piutang sewa atau porsi pokok 833, otomatis untuk sisanya berapa lagi pendapatan yang untuk piutang pendapat sewa berapa ya, tinggal dikurangi 1 juta kurangi dengan 833, atau kalau mau dihitung lagi juga bisa. Porsi ujro berapa? 400.000 kali cerita dapat 16667. Oke. Nah, ini cara untuk menghitung 833, ini cara menghitungnya. Selanjutnya untuk beban penyusutan. Nah, beban penyusutan biasa dilakukan setiap akhir bulan. Maka kita mulai dari bulan Juni, tanggal 30 Juni. Jurnalnya debit beban penyusutan aset ijarah 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah 2 juta. Ini begitu seterusnya setiap akhir bulan. Sama berarti ya, selama 24 bulan. Kemudian bagaimana kalau terjadi perbaikan atau pemeliharaan? Bagaimana yang dijelaskan dalam PSK 107, biaya perbaikan objek sejarah merupakan tanggungan pemilik harusnya. Tanggung pemilik siapa ya? Siapa yang milik aset ini? Bank ya. Misalnya tanggal 23 Desember dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar 500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan bank syariah sebagai pemilik objek sewa. Dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa, maka jurnal tersebut adalah kas berkurang beban perbaikan aset ijarah karena bank yang langsung melakukan perbaikan, artinya uang keluar oleh bank. Bagaimana kalau ada inisiatif dari penyewa, di sini nasabah? Itu dibolehkan asalkan ada kesepakatan atau dia akan lapor dulu kepada pihak bank, sehingga nanti akan ada kesepakatan sewa tersebut dibayar dulu oleh nasabah, nanti akan dibebankan kepada bank. Oke, kita lihat dari penyajian laporan laba rugi, di mana kita mulai dari bulan Juli ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Rp2.400.000 ini saya contohkan adalah dalam 6 bulan terakhir saja saya ambil ya. Mulai pembayaran Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini saya mencontohkan saja untuk penyajian laba rugi yang kita ambil dari mulai bulan Juli. Nah, ini contohnya saja. Kalau dari bulan Juli kan sudah ada pembayaran 10 Juli, 10 Agustus, September, Oktober sampai Desember. Ini seandainya. Sebenarnya kan sudah mulai bulan Juni. Kalau ditambahkan silahkan tambah ke Juni bisa.
pendapatan sewa 2.400.000, ada beban pensiun 2 juta, berarti yang dimasuk itu bersihnya 400, 400, 400, 400. Ternyata Desember itu ada beban perbaikan, maka itu akan mengurangi dari total pendapatan sewa. Jadi di 500.000 sebagai pendapatan bersih berarti ada minus pada bulan Desember. Sehingga kalau di total berarti dapatnya 1.900.000. Oke. Nah, ini untuk perhitungan bagi hasil nanti kepada nasabah atau dana pihak ketiga. Selanjutnya, pada saat akad berakhir. Nah, kalau akad berakhir, saudara tinggal menghitung total biaya perolehan aset 120 juta kurangi dengan akumulasi penyusutan 24 bulan kali 2 juta, 48 juta. Berarti sisa nilai bersih aset Jarod 72 juta. Tinggal dicatat pada saat akad berakhir. Contoh di sini kalau berakhirnya umpama 10 bulan Juni. Atau seharusnya tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Mei harus ini ya. 10 bulan Mei. Karena di sini dimulainya bulan dimulainya dibayarkan tanggal 10 bulan Juni. Kalau 24 bulan berarti nanti akan berakhir, nanti dibayar nasabah lagi sampai bulan tahun 2000, 2001, 2002 berarti ya. Oke, nanti tanggalnya saya buat di tanggal 10 Juni karena pembayaran itu biasa di awal ya. Berarti nanti berakhir akadnya nanti dibayar oleh nasabah 10 Juni. Nanti akan berakhir sewanya kan tanggal 10 Mei ya, dibayar terakhir 10 Mei. Berarti nanti akan berakhir nanti 10 bulan Juni berakhir sewanya. Karena sewa akan dibayar di depan ya. Maka saat itu akan dicatat akumulasi penyusutan aset ijarahnya adalah 48 juta. Persediaan aset ijarahnya menjadi 72 karena sisanya itu nilai akhirnya 72. Aset ijarah pindah ke kredit 120 juta. Oke, berarti aset ijarahnya atau akad ijarahnya selesai. Sekarang sudah kembali lagi aset ke bank. Sebelumnya nilai aset itu diperoleh 120 juta, sekarang nilainya 72 juta. Nah, asetnya sudah disusutkan sebesar 48 juta. Oke. Saya kira itu untuk contoh transaksi ijarah murni dan cara pencatatannya. Demikian. Nanti kita lanjutkan dalam transaksi ijarah untuk IMBT.